Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Krina dan teman-teman Saya Dinda Mifa. Saya Sandra Mevi. Dan di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai materi tentang hukum perkreditan dalam bisnis perbankan. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas? Jadi yang pertama itu ada pengertian kredit atau pembiayaan perbankan konvensional dan syariah. Dan yang kedua unsur-unsur kredit atau pembiayaan perbankan konvensional syariah. Dan yang keempat ada jenis pembiayaan atau kredit perbankan konvensional dan syariah. Dan selanjutnya ada jaminan kredit pembiayaan perbankan konvensional dan syariah. Oke, selanjutnya itu ada penyelamatan dan penyelesaian kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dan yang terakhir itu ada contoh kasus yang pernah terjadi. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja tonton video kami. Stay tune. Masuklah kita ke materi pertama, yaitu definisi kredit atau pembiayaan bank konvensional dan bank syariah. Kredit dalam bank konvensional merupakan fasilitas keuangan yang diberikan dengan memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta dengan yang dikenakan bunga. Sedangkan pembiayaan dalam bank syariah merupakan sebuah dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, aset, atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, aset, atau jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang atau aset jasa tertentu. Lalu kita masuk ke unsur-unsur kredit atau pembiayaan pada bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama itu ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, dan jasa. Lalu ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit disetujui. Kemudian ada jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Resiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Dan yang terakhir ada balas jasa. Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan oleh bagi hasil. Kemudian ada tujuan dan fungsi kredit atau pembiayaan perbankan konvensional dan syariah. Tujuan kredit atau pembiayaan yaitu yang pertama ada mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Fungsi kredit atau pembiayaan itu yang pertama ada meningkatkan daya guna modal dan barang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan gairah usaha masyarakat, alat stabilitas ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada jenis kredit atau pembiayaan perbankan konvensional dan syariah. Yang pertama ada dilihat dari segi kegunaannya, yaitu kredit investasi. Ialah kredit yang digunakan untuk investasi produktif tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Dan selanjutnya ada yang kedua dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Selanjutnya ada kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan. Selanjutnya ada kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Selanjutnya ada pembiayaan modal syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, atau membayar biaya rutin. Yang kedua ada pembiayaan investasi syariah, pembiayaan jangka menengah atau panjang yang digunakan untuk pengadaan aset produktif atau barang modal seperti mesin produksi, kendaraan dinas, atau pembangunan pabrik. Selanjutnya ada pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah yang bersifat konsumsi bukan untuk kegiatan usaha. Dan selanjutnya ada pembiayaan sindikasi syariah, pembiayaan proyek besar yang diberikan secara bersama-sama dan beberapa lembaga keuangan syariah, karena itu proyeknya sangat besar dan risikonya perlu ditanggung bersama. Dan yang kelima ada pembiayaan take over syariah, proses pengalihan fasilitas kredit atau pembiayaan nasabah dari bank konvensional ke bank syariah dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah atau hawalah bil ujrah. Dan yang terakhir ada pembiayaan letter of credit syariah, fasilitas untuk transaksi pengadaan
perdagangan, ekspor impor yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran dari bank kepada penjual atau nama pembeli dengan menggunakan akad syariah seperti wakalah, bil ujrah, atau perwakilan dengan upah atau murabahah. Selanjutnya ada jaminan kredit atau pembiayaan perbankan konvensional dan syariah. Yang pertama ada pengertian jaminan dan agunan. Menurut pasal 2 ayat 1 SK Direksi BI nomor 2369 KEP DIR tanggal 28 Februari 1991, jaminan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur melunasi kredit sesuai perjanjian. Sedangkan menurut pasal 1 butir 23, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada fungsi jaminan. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepada sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada macam-macam jaminan. Jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur. Yang kedua ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur. Oke, selanjutnya itu ada penyelamatan dan penyelesaian kredit atau pembiayaan pada perbankan konvensional dan syariah. Nah, pada perbankan konvensional, penyelamatan kredit atau restrukturisasi ini dilakukan ketika debitur masih memiliki etikat baik untuk melunasi kewajibannya serta usaha yang dijalankan masih prospektif. Nah, artinya bank melihat bahwa meskipun debitur mengalami kesulitan sementara, masih ada kemungkinan usaha tersebut bangkit dan kredit tetap bisa diselesaikan. Lalu adapun bentuk restrukturisasi kredit itu ada yang pertama itu ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Nah, bank melakukan perubahan jadwal pembayaran angsuran atau memperpanjang jangka waktu kredit. Misalnya, kredit yang semulanya harus dilunasi dalam 3 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun. Nah, tujuannya ini juga agar cicilan menjadi lebih ringan sesuai kemampuan debitur saat ini. Lalu yang kedua itu ada reconditioning atau persyaratan kembali, di mana bank mengubah sebagian atau seluruh syarat kredit tanpa membahas sisa pokok. Nah, contohnya perubahan besaran angsuran, terus juga ada tingkat suku bunga, lalu jangka waktu atau pemberian potongan tertentu. Jadi upaya ini dilakukan agar lebih fleksibel agar nasabah tidak semakin terbebani. Lalu yang ketiga itu ada restructuring atau penataan kembali, di mana penataan ulang terhadap struktur kredit secara lebih menyeluruh. Misalnya dengan penambahan fasilitas kredit baru, konversi kredit menjadi pernyataan modal sementara atau penggabungan dengan kredit lain. Biasanya ini digunakan untuk nasabah yang membutuhkan tambahan modal agar bisnis bisa pulih kembali. Selanjutnya itu ada penyelesaian kredit bermasalah. Nah, apabila restrukturisasi ini tidak berhasil dan debitur ini tetap tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, maka bank harus melakukan langkah penyelesaian. Nah, bentuk penyelesaiannya antara lain yang pertama itu penyelesaian secara damai. Jadi bank dan nasabah ini mencapai kesepakatan bersama mengenai cara pembayaran kewajibannya. Bisa berupa pembayaran sebagian atau cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu eksekusi jaminan. Nah, jadi apabila kesepakatan damai tidak tercapai, bank ini dapat menjual aset yang dijadikan agunan, biasanya melalui lelang atau pengalihan aset oleh bank. Lalu yang ketiga itu ada penyelesaian melalui jalur hukum. Jadi jika kedua cara di atas tadi gagal, maka sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri, lalu juga lembaga arbitrase atau jalur hukum lain sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Lalu dalam perbankan syariah, penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi ini sama seperti perbankan konvensional. Restrukturisasi juga dilakukan apabila nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik. Perbedaannya, dalam perbankan syariah terdapat prinsip keadilan dan keterikatan pada akad syariah. Nah, bentuk restrukturisasi ini meliputi rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu pelunasan pembiayaan. Misalnya nih, akad murabahah dengan jangka waktu 2 tahun diperpanjang menjadi 3 tahun. Lalu reconditioning itu perubahan syarat pembiayaan tanpa menambah pokok kewajiban. Nah, ini bisa berupa perubahan nisbah bagi hasil, proyeksi keuntungan, potongan margin atau penyesuaian jangka waktu. Lalu ada restructuring itu penataan kembali pembiayaan dengan cara penambahan dana, konversi menjadi surat berharga syariah atau konversi
berbagai pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Nah, hal ini tuh dilakukan agar pembayaran tetap produktif dan nasabah dapat mengembangkan usahanya kembali. Lalu ada penyelesaian pembiayaan bermasalah nih. Apabila restrukturisasinya tidak berhasil, maka Bank Syariah menempuh mekanisme penyelesaian yang lebih menekankan prinsip musyawarah dan keadilan sesuai hukum Islam. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama itu ada musyawarah langsung antara bank dan nasabah, lalu mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak, lalu mediasi perbankan jika musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat dimediasi oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh regulator. Lalu ada arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain. Proses ini lebih cepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu pengadilan, apabila jalur arbitrase tidak menyelesaikan masalah, maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan agama bagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun jika ada kesepakatan lain bisa melalui lembaga peradilan umum. Selain itu, eksekusi terhadap jaminan juga dapat dilakukan baik oleh bank sendiri, pihak ketiga, kantor lelang maupun lembaga peradilan. Oke, selanjutnya ada contoh kasus yang pernah terjadi di mana di sini kami mengambil kasus mengenai pembiayaan bermasalah antara PT Kofindo dengan Pemumalat Calon Medan Sudirman, yang mana berawal dari pemberian fasilitas pembiayaan murabahah senilai sekitar 30 miliar. Nah, dalam akad ini, Bank Muamalat memberikan pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan tertentu yang telah disepakati. Nah, untuk menjamin keamanan pembiayaan, PT Kofindo menyerahkan biji kopi sebagai barang dagangan dan sertifikat hak milik atau SHM sebagai agunan tambahan. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya PT Kofindo ini tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, sehingga terjadi one prestasi dan pembiayaan tersebut kemudian masuk kategori macet. Kemudian bank menyelesaikannya melalui mekanisme agunan yang diambil alih atau AIDA, yaitu pengambilan agunan setelah surat peringatan dan persetujuan penyelesaian. Nah, secara umum hukum positif dan syariah, AIDA ini diperbolehkan asalkan adil dan transparan. Namun debitur menilai prosesnya terlalu cepat sehingga menimbulkan kesannya adanya tekanan. Nah, kasus ini menegaskan bahwa AIDA ini bisa menjadi solusi efektif tetapi harus dijalankan hati-hati dengan menjaga prinsip keadilan, keterbukaan, serta penguat analisis resiko dan komunikasi dengan nasabah. Nah, jadi dari hasil materi yang telah kalian paparkan, kesimpulannya adalah hukum perkreditan dalam bisnis perbankan, baik konvensional maupun syariah, memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem keuangan. Kredit atau pembiayaan diberikan dengan tujuan mendukung perekonomian, meningkatkan daya guna modal, serta membangun nasabah dan pemerintah. Perbedaan mendasar terletak pada prinsip yang digunakan. Bank konvensional berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah berlandaskan akad sesuai syariat Islam. Jaminan atau agunan tetap menjadi instrumen penting bagi bentuk kehati-hatian dan perlindungan dana masyarakat. Apabila terjadi kredit atau pembiayaan bermasalah, baik konvensional maupun syariah memiliki mekanisme penyelamatan dan penyelesaian, mulai dari restrukturisasi hingga jalur hukum. Dengan demikian, sistem perkreditan perbankan pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan, kepatuhan hukum, dan keadilan bagi semua pihak.